Ya, semangat pagi buat semuanya, buat pejuang masuk bangku perguruan tinggi yang kebetulan di hari libur ini ya, kalian semuanya sedang PPKM, tapi tentunya tes masuk bangku perguruan tinggi khususnya masuk lewat jalur ujian mandiri gelombang yang kedua di antara kalian tentunya harus mempersiapkannya dengan baik. Bagi Anda yang ingin mendapatkan kedokteran, ya tentunya perjuangannya lebih keras daripada yang lainnya ya. Karena tingkat persaingannya semakin tinggi. Baik, saya akan berikan tambahan ilmu buat kalian semuanya untuk mempersiapkan tes gelombang yang kedua. Perlu kami sampaikan bahwa tes untuk khususnya di UNS ya, ini soalnya soal UNS mempunyai topik ada penalaran, bahasa Indonesia, kuantitatif ya. Sebanyak 120 soal dikerjakan 110 menit. Kemudian kemampuan TKA, matematika, fisika, kimia, biologi masing-masing ada 20 soal ya. Dikerjakan selama jumlah total 80 soal ya, dikerjakan selama 80 menit. Sehingga kalau tadi dari 120 soal ditambah dengan 80 soal maka totalnya 200 soal ya. Dikerjakan totalnya hanya 190 menit. Jadi dibutuhkan kesiapan, kecepatan di dalam menjawab. Jadi kalau Anda ingin menjadi peserta tes yang punya daya saing yang tinggi, maka kamu harus tahu ilmunya dulu. Nah, kesempatan ini saya akan bahas terkait dengan materi yang terbaru di tahun 2021. Namun bagi kalian yang baru gabung di channel ini ya, silahkan Anda like, komen dan subscribe-nya ya, untuk sebagai dukungan terhadap pembuatan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Baik, tapi jika tidak bermanfaat ya abaikan saja ya. Baik, kita langsung pada soal penalaran ya. Soal analisa penalaran disuguhi ada sebuah soal ya, ada sebuah soal. Hasan lebih teliti daripada Nia dan Joy ya. Nia, Hasan tidak lebih teliti daripada Didi. Joy lebih teliti daripada Tika. Tika tidak lebih teliti daripada Nia. Siapakah yang memiliki ketelitian yang sama ya? Nah, sekarang bagaimana teknik menjawabnya ya? Teknik menjawabnya. Kita coba sedikit buat coret-coretan ya, buat coret-coretan. Di sini katakan Hasan, ada kalimat Hasan. Hasan lebih teliti, katakan lebih ya, tanda gitu, lebih teliti daripada Nia dan Joy ya. Nia dan Joy. Nia dan Joy tidak lebih, ini ada kata-kata tidak lebih teliti daripada Didi. Maksudnya berarti si Didi itu lebih teliti daripada Nia dan Hasan ya. Begitu ya. Jadi di sini ada kata-kata terbalik ya, tidak lebih teliti ya, berarti dia dibalik posisinya. Kemudian ada kalimat Joy ya, lebih teliti ya, lebih teliti daripada Tika. Namun Tika tidak lebih teliti ya. Namun Tika tidak lebih teliti, di situ dikatakan bahwa Tika tidak lebih teliti daripada Nia. Artinya Nianya lebih teliti daripada Tikanya ya. Nah, dari kalimat ini sudah bisa disederhanakan bahasanya bahwa di sini yang paling teliti sebenarnya kalau diurutkan adalah si Didi ya, karena di sini peluangnya Didi lebih besar ya. Didi tentunya lebih besar daripada Hasan ya, kalau diurutkan begitu ya. Ini daripada Hasan sama Nia ya kan? Ini sama Nia di sini kan. Nah, di suatu sisi Nia dan Nia di sini lebih teliti daripada si Tika ya. Ini lebih teliti daripada Tika. Kemudian si Joy lebih teliti daripada Tika, berarti C. Ada kemungkinan semacam itu ya urutannya ya. Sehingga kalau kita teliti lebih dalam bahwa kalimat yang pertama Tika, ya siapakah yang mungkin memiliki ketelitian yang sama ya? Siapa yang punya ketelitian yang sama? Yang jelas kalau Tika dengan Nia jelas tidak sama ya. Tika dengan Nia ya. Nih jelas tidak sama. Kalau Tika sama Nia, nih Tika Nia. Ya, di sini ada
ada kalimat sangat jelas bahwa Nia lebih tinggi, berarti tidak mungkin yang A ya. Jadi tidak mungkin yang A, maka yang A jelas salah. Joy dan Didi. Oh, kalau Joy dan Didi, ini Joy sama Didi jelas jauh ya. Ini Joy sama Didi ada keterangan tadi ya. Ini Nia dan ini sudah jauh ya. Jadi tidak mungkin ya. Didi sama Tika ya sangat jauh ya. Ini Hasan dan Joy ya. Kalau Hasan dan Joy jelas tidak mungkin. Maka yang memungkinkan adalah Joy sama Nia ya. Jadi kalau Joy sama Nia ada kemungkinan sama, sehingga bisa juga saya tulis Joy Nia itu punya peluang yang sama ya. Ini jadi kemungkinan sama. Jadi andai kata ini saya bolak-balik, maka tidak ada masalah gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Diingat-ingat, dipahami ya. Kemudian yang kedua, disuguhi sebuah numerik. Lah inilah numeriknya soal UNS, keren ya. Karena biasanya soal itu kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu, itu tidak ngelompat. Tetapi ini kalau kita analisa urutannya begini ini ya. Kalau dianalisa ya, 3 jadi 6, kemudian 6 jadi 9 gitu ya. Berarti ditambahin apa di sini? Ditambah 3 ya. Di sini ditambah 3. Berarti kalau begitu ini di sini andai kata ini ditanyakan ya berarti otomatis ditambah 3. Berarti di sini isinya pasti 12 begitu ya. Tetapi ini bukan pertanyaan karena pertanyaannya ada di sini posisinya ya. Ini hanya menegaskan bahwa kalimat ini ditambahi dengan 3. Berarti kalau begitu di sini adalah 7 jadi 10 ya, ditambah 3 ya, lompatnya 2, maka ini juga ditambah 3, maka menghasilkan 13. Sehingga jawabannya adalah yang B. Sudah selesai ya. Atau juga bisa dengan yang 8 ya. 8 jadi 11 ini juga ditambah dengan 3, maka logikanya kalau ditambah 3 maka akan memberikan angka 14 ya. Maka jawaban yang B ya. Jadi besok hati-hati di sini soalnya agak harus berpikir lebih cepat ya. Berpikir cepat kemudian berani mengambil keputusan ya. Kemudian tidak hanya barisan angka ya, ada barisan huruf ya. Ada barisan huruf. Nah, gimana nih barisan huruf? Saya katakan ini termasuk soal HOTS ya. DHFLCT ya. Apa yang kita lakukan? Ya sebaiknya kita hafal ya. Sebaiknya kita ngafalkan. Kalau nggak ngafalkan ya tekniknya beginilah ya. Kamu kasih nomor saja nih ya. Nomornya 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau udah terbiasa nanti enak ya. Ini 8, 9, 10 gitu ya. Inilah siapa yang kita isikan ya? Yang kita isikan ya A lah ya. Ini A, kemudian B, ini C, hanya sarana ya. Hanya sarana untuk menghafalkan aja ya. E, F, G, H, I, J ya. Nah, gitu ya sampai C. Kemudian di sini K, L, M, N ya, O, P, H ya, R, S, T ya, terus U, V, W, X, Y, Z ya. Maka lengkaplah sampai pada 26 karakter. Kita tahu bahwa kita D itu adalah nilainya 4 di sini nih ya. D itu nilainya adalah 4. D 4. H di sini kalau kita lihat H itu adalah 8 ya. H adalah 8, F-nya adalah 6, L ya. Di sini ada tulisan L, L-nya adalah 12 ya. L-nya adalah 12. Ya, ini J, di mana J-nya itu adalah 10 ya. J-nya 10. Kemudian T-nya adalah 20 ya. T-nya berarti kita ambil T-nya 20. Jadi kalau saya urutkan ulang ya, biar saya tulis ulang di sini ya. D, kemudian H, kemudian F, kemudian L, kemudian J, kemudian T. Maksudnya adalah 4, 8, kemudian 6 ya, 12, kemudian 10, kemudian 20. Nah, ditanyakan kan titik-titik begitu ya. Maka apa yang kita lakukan ya? Berarti ini kalau kita analisa, ini kalau misalkan kita pakai proses 4 jadi 6 ya, ditambah 2. Nah, ini tidak ditambah 2, ini tambah 4 ya. Berarti sulit untuk menentukan. Tetapi kalau misalkan di sini ya, ini dikali 2. Nah, ini kelihatan dikali 2. Oh, ini dikali 2. Oh, berarti kalau begitu kita punya keyakinan ya. Ini kita punya keyakinan maka itu akan dikali 2 gitu ya. Nah, berarti ini saya kali 2 ya.
Ini saya kali 2. Nah, ini dikali 2. Nih, berarti kita harus tahu titik-titiknya. Tetapi polanya 8 jadi 6 diapakan? Ternyata dikurang 2. Oh, ini juga dikurang 2. Maka ini harus dikurang 2. Nah, 20 kurang 2 maka isinya 18. Nah, kita tahu 18 itu ya, di sini angka 8. 18 itu berarti di sini nih R ya. Maka ini isinya adalah R ya. Oh, ini isinya adalah R. Oh ya. Maka R itu jawaban adalah yang B. Ya, jadi ini dikuasai teknik ini polanya pola agak keren di sini ya. Ini soalnya soal UNS ya. Kemudian di sini ada pecahannya. Apa yang kita lakukan ini pecahan ini ya? Coba kita tulis ulang ya soal pecahan di sini 1, kemudian 9 biar nampak jelas ya. Kemudian 3, 4,5 itu ya artinya 9/2. Ini dibuat pecahan biasa ya. Kemudian di sini 9, kemudian 2/4 itu ya artinya 9/4 nih ya. Kemudian titik-titik, titik-titik apa yang kita lakukan? Hampir sama kayaknya ya. Ini 1 jadi 3 ya. Ini saya kali dengan 3 ya. Karena 3 jadi 9 ya dikali dengan 3. Maka dengan keyakinan ini kalau saya kali dengan 3, maka akan kita dapatkan angka 27. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi tidak perlu mencari yang pecahannya. Tetapi karena ini untuk latihan, ya tidak ada salahnya kita akan lihat. 9 jadi 9/2. 9/4. Oh, berarti ini dikali dengan setengah. Ya, saya kali dengan setengah. Ini pun juga saya kali dengan setengah. Ini kalau saya kali setengah maka menghasilkan 9/4 ya. Nah, berarti kalau ini saya kali dengan setengah maka akan didapatkan 9/8. Apa itu 9/8? Ya nilainya 1/8. Jadi sesuai ya, sesuai dengan yang diinginkan ya, maka nilainya adalah 27 dan 1/8 ya. Ini sukses selalu buat kalian semuanya, tetap semangat ya. Dilatih terus, saya akan update soal-soal yang terbaru. Dan yang paling Anda siapkan adalah soal bergambar ya. Karena banyak kubusnya, banyak figuralnya ya. Banyak soal-soal yang bergambar. Latihan bergambar, nanti saya akan berikan tambahan soal-soal yang bergambar teknik-teknisnya ya. Oke, sukses selalu buat kalian semuanya. Semoga tahun ini Anda membuat sejarah terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.